kali ya. Halo. Ini suaranya kok pada nggak ada ini teh. Halo. Halo. Udah makan belum? Boleh dong suaranya tetap disuarain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Sampurasun. Sampurasun yang ini jika saya berbicara sampai saya punya disilakan. Sebelumnya di Bandung terkenal dengan satu kota yang mengatakan tantangan ramah kita. Aduh, nggak tahu dulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatu, panggil aja Bang Fadil. Saya dari Haturi. Himpunan Bank Wisata Indonesia, kelas komando yang aturan, dilarang berhukum, maka bisa mengambil yang lain. Kalau makan itu boleh ya, silakan. Yang penting buang sampah di tempatnya, ya. Dan dilarang mengeluarkan tangan karena kita pada suatu tempat. Yang bawa anak kecil, boleh sambil dijaga, ya. Oke, sebelah kanan ibu. Ini dulunya adalah penjara, tetapi karena di zaman sekarang mah tidak cocok pada penjara di tengah kota, makanya dipindahkan. Ya, ini sebenarnya adalah penjara Bapak Soekarno dulu. Jadi dulu Soekarno pernah dipenjara di penjara Bacing namanya. Di penjara kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan. Selama di penjara di sini, beliau ini sering dijenguk dan ditemani sama istrinya. Ada yang tahu siapa istrinya Soekarno? Fatmawati, bukan. Itu yang pertama, yang kedua. Ibu Igit Garnasi. Ini keberapa Bu? Kedua. Total buat satu organisasi yang dikasih. Ini salah satu jalan yang fiksi. Baju ini singkatan daripada kata bantuan kayu. Nama dulu. Oh, Pascal singkatannya apa? Pasir Kaliki. Kirchhoff. Julia Racoto. Ada Bandros Bandung Unbas, ada Bandros Bandung Raus, ada. Udah pernah nyoba kue Bandros belum? Ya, tapi kalau Jakarta mah kan manis ya Bancok ya. Singkatan kue Bandros apa? Singkatan kue Bandros apa? Orang Bandung kalau menyikat nama di antara kawasan Viaduk, ini kawasan Viaduk, ya, jalan di atas kepala. Ada juga taman tentara pelajar ya. Masuk ke jalan perintis kemerdekaan. Ini jalan yang menjadi saksi perjuangannya Soekarno. Setelah dipenjara di Bacing, beliau diadili di sini. Ini tempat pengadilannya Bapak Soekarno. Gedung Indonesia Menggugat atau dulunya dikenal Gedung Lanrat. Lalu sebelah kiri ini salah satu gereja tanpa salib di kota Bandung. Tetapi meskipun begitu, bentuk bangunannya ini kayak salib yang dirancang langsung oleh seorang arsitektur terkenal namanya Wong Swagat. Dari atas ya. Lalu sebelah kanan kawasan Balai Kota Bandung, di mana orang Bandung itu suka menyikat kata ya, makanya balai kota lebih dikenal sebagai Balkon. Selain balkon, orang Bandung juga suka menyikat nama makanannya, jadi banyak banget nama makanan khas kota Bandung yang memang disingkat sama orang Bandung. Dan ini lagi ada persiapan untuk besok, karena memang di 2 hari ini sama besok Bandung bakal menyelenggarakan konvoy besar. Sore ini ya, mulai sore ini itu bakal konvoy untuk anak-anak Persib ya. Putar-putar di seluruh Bandung, apalagi kawasan Pasopati, kawasan Dago. Makanya hati-hati nih yang dari luar kota kalau main ke Bandung, mungkin bakal macet banget ya, karena bakal ada konvoy. Dan konvoynya sampai jam 12 malam. Sore antara jam 5 ataupun jam 7 bisa. Besoknya itu dari kalau nanti mah biasa, tapi masih di atur-atur sama Pak Polisi.
tapi ya bakal macet tuh. Macet mah bersih. Kalau konvoynya mah kayaknya nggak bakal rata, tapi macet dia karena pasti banyak orang-orang yang lewat sini putar balik lagi ke sana. Dadah. Oke, Bapak Ibu Hadirin sekalian, sebelumnya izin Balai Kota yang sekarang jadi kantor wali kota dulunya gudang kopi terbesar di Jawa Barat, ya. Namanya Gedung apa? Yang dulu di Andreas Duwede. Saudagar kopi, saudagar tanah, dan seorang ahli bedah. Kita sekarang berada di Jalan Aceh. Ini salah satu kawasan jalan yang diambil dari nama pulau. Dan di sini juga salah satu kawasan militer orang Belanda dulu. Untuk sebelah kiri nih. Ini kantor dinas Pangdam 3 Siliwangi yang dulu dikenal sebagai markas besar tentara Belanda, namanya Paleis of Air Commandant. Dan juga nih kalau kita lihat di sini kan banyak pohon ya. Nah kalau di Bandung ini banyak pohon ini. Ini pohon yang buahnya pahit. Ada yang tahu pohon apa? Kenapa namanya mahoni, Bang? Kalau di Bandung asal usulnya karena dulu orang Bandung melihat yang nanam itu perempuan, anggap mama yang nanam jadi mahoni. Kalau papa yang nanam jadi, nah, itu namanya kirata. Dikira-kira tapi nyata simpelnya orang Bandung bikin nama kayak gitu. Lalu sebelah kanan Taman Malebu adalah taman paling angker di Kota Bandung karena dulunya dijadikan sebagai tempat nongkrong orang-orang yang siang namanya dewa malam jadi dewi. Dulu banyak di sini, ya. Kayak tahun 80-an ya, alumni. Kita masuk di Jalan Ambon. Di Jalan Ambon ini salah satu kawasan kuliner. Ketika mungkin dari luar kota, luar negeri, kebanyakan datangnya ke Jalan Braga, Asia Afrika, alun-alun. Kalau orang Bandungnya mah biasanya cari tempat nongkrong yang ada kawasan kuliner. Contoh yang suka mie kocok nih sebelah kiri, ini salah satu yang mungkin banyak yang bukan orang Bandung. Jadi saya mau nanya satu-satu, dari mana aja ini tuh? Dari depan dari mana? Cirebon. Dari Medan. Mas dari mana? Dari Jakarta tuh? Sukabumi. Ibu dari mana, Bu? Jakarta semua. Pantesan nggak tahu bandros satunya. Kalau Bapak dari mana, Pak? Indramayu. Ibu dari mana, Bu? Bandung. Astagfirullahaladzim, orang Bandung. Naik bandros sudah berapa kali, Bu? Kalau adanya berapa kali? Astagfirullahaladzim, kamana wae si ade udah 8 tahun. Itu dari mana? Indramayu Jakarta. Ini sama ya? Oh ini dari mana? Malaysia ya. Oh jauh nih ya ke Bandung. Naik di Bandungnya mau berapa lama? 8 hari. Berapa? 8. 8 tahun? 8 tahun? Lama sekali ya? Bagus. Oke, Bapak Ibu Kantina, saya ucapkan selamat datang di Bandung dan selamat datang di Bandros. Apa namanya gedung sate? Di atas bangunannya kayak tusukan sate. Itu sebenarnya penangkal petir ya, hanya sama asli gedung sate karena susah. Dan dulu yang terkenalnya itu adalah sate. Makanya pikirannya orang Bandung menggoda namanya Bu. Padahal kalau dilihat lebih baik itu bentuknya nggak mirip kayak sate. Soalnya bentuknya itu bulat-bulat dicolok kayak apa? Susu, ya benar. Jadi karena itu bagian susu sapi ya. Lalu sebelah kiri, ini bagian belakang gedung sate. Gedung sate ini punya nama asli ya, namanya adalah Gedung GB. Orang Belanda sebutnya HB. Dalam singkatannya Hovernomenschbedrijven. Boleh kita edukasi sebentar? Kita coba belajar bahasa Belanda sebut bareng-bareng ya. Oke, Coca-Cola. Karena orang Belanda 90% jago Coca-Cola Sugro. Coba lagi coba. Hovernomen. Itu kubro sih teteh, beda tajwidnya sama. Sebagai sekolahnya Dilan. Siap juara. Nah itu ya, siap-siap lah buat kita dulunya dikenal SPG 2 ya. Tapi ini pada kenal sama Dilan nggak? Yang slogannya jangan rindu, rindu tuh itu Dilan 1990 ya. Kalau Dilan 2025 ada di depan lagi nyepir. Boleh tanda tangan silakan.
Bapak Ibu kan itu sekalian yang kayak umbi-umbian, namanya rumah. Tahu rumah ketang? Boleh silakan, ini bakal diceritain sama Mas di depan ya, saudara. Dia bilang tahu kan tadi ya? Di film Rumah Ketang mah, rumah ketang dengan hantu ketang. Ini KPP itu adalah tempat pemenggalan kepala manusia. Sebenarnya memang nggak ada cerita rumah ketang, tetapi cerita tersebut hanya untuk orang-orang yang tidak melewati kawasan tersebut. Adanya rumah ketang banyak karena sebenarnya tempat ajaran sesat, Illuminati, pembuatan obat-obatan ilegal, penculikan, itu rumah ketang, makanya dari mana. Kita lihat sebelah kiri, ini salah satu rumah yang dimiliki oleh penyanyi legendaris. Banyak orang yang tahu dengan lagunya tapi tidak tahu dengan penyanyinya, bahkan lupa siapa penyanyinya. Coba sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Ya Bu, ada yang kenal sama Titik Adi nggak? Enggak ya, tapi lagunya tahu. Iya, sepuh ini ya Bu ya. Ya. Ini kawasan militer orang Belanda. Di kawasan militer ini ada sekolahnya orang Belanda nih di depan sebelah kiri. SMA 3 dan 5. Yang dulu dikenal namanya tuh HBS. Ya. HBS dalam singkatannya boleh diulang dulu coba. Coba dong, masa langsung sebelum ini. Boleh diulang dulu coba. Ibu. Silakan dong Bapak, Mas. Mau ke Dokter School. Tahun 1913, kurang lebih 112 tahun. Karena udah berdiri lama, di situ ada satu kisah namanya Bangku Kosong. Pernah nonton filmnya ya? Yang katanya kalau namanya Raffi Ahmad. Saya cukup kebetulan. Maka kita lanjut lagi dari sini, kita mau masuk ke jalan yang diambil dari nama seorang Tionghoa. Oke, gak usah lihat mie gacoannya, saya nggak apa. Apalagi saya trauma di sini sakit perut 2 hari. Tolong jangan dilihatin, oke? Ini namanya Jalan Tamlong nih. Ini sebelah kanan masjid dengan nuansa Cina Laucu 2 yang artinya berguru. Nah, hati-hati ya, karena antara Laucu sama Lausu beda arti gitu ya. Oke, Ibu Kang Tete, sebelumnya ini namanya Jalan Tamlong. Orang bil di bidang arsitektur. Dia sekolah di THS Technician Higher School dan sekarang jadi ITB Kota Batu. Jadi sekolahnya sudah maju. Kita mau masuk ke Jalan Asia Afrika. Di Jalan Asia Afrika ini kita mau lihat titik pusat kota Bandung ya. Pertama yang bentuk bangunan itu manusia. Lalu di sebelah kiri ini supermarket pertama Wayne Luis dan Luis. Lalu sebelah kanan Museum Konferensi Asia Afrika. Ada juga gedung Merdeka, tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1954. Di depan ini tetangga-tetangga yang penangkapan Jalan Insinyur Soekarno, dan ini ada satu sungai namanya Cikapundung. Kalau di Bandung kan banyak nama sungai yang mengalir dari kata Ci. Yang dimana kalau kita berbicara tentang sungai, kalau ditanya nih, sungai terpanjang di dunia itu sungai apa? Bukan apa tuh? Sungai paling panjang di dunia itu sungai apa? Bukan. Ada yang tahu? Baru tadi kita lewat. Iya, sungai yang langsung melewati 2 benua Asia dan makanya panjang banget. Dia ada yang bisa mengendarai sungai ini, makanya ya. Sekarang sungai Amazon hanya sebatas kecil, cuma 2 benua lewat.
ya. Coba saya tanya dong, sekarang kita di mana ini? Di mana sini ya? Saya nunggu pickup ya. Udah mau jalan saya. Coba lihat. Ini 1, yang ini 2. Kalau yang ini 3, yang ini berapa? Coba bagus ya. Ini 1, yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini berapa? Kenapa 3 Pak? Oke, 1 tadi apa? Oke, ini 1, 2, ini 2, 3. Oke. Ini Mas Jam menjelaskan, bapaknya menjawab. Dua-duanya dapat hadiah dari saya. Tepuk tangan dulu coba. Silakan Pak Thomas turun dulu. Oke, Bapak Ibu angkatan sekalian, di depan sebelah kanan ini kawasan Cinaan. Lalu di depan sebelah kanannya lagi ada makam para bupati, makam Masalaya. Kita di sini masuk ke Jalan Paniai. Banyak orang Bandung yang tidak tahu bahwasanya kawasan Patiah ini adalah kawasan pasar lama Bandung. Ya. Jadi namanya juga pasar baru, berarti ada pasar di mana? Di sini. Di belakang yang belakang Patiah itu ada satu jalan namanya Cibuya. Itu nama pasar lama Cibuya. Pasar lama ini sudah lama sekali tidak ada, dibakar oleh seorang Tionghoa karena dendam. Sampai-sampai ya banyak orang-orang Bandung tidak tahu, bahkan sepunya orang Bandung tidak tahu karena memang tidak lama sekali. Jadi yang punya pasar lama bukan Jakarta doang, Bandung pun ada. Kayak ini deh, di Jakarta ada kota tua, Bandung pun ada. Namanya Dayuh Kolot. Dayuh itu kota, Kolot itu tua. Atas belajarnya selama perjalanan, izin mohon maaf atas segala kesalahan yang saya buat dari ucapan perilaku yang kurang menyenangkan atau penyampaian yang tidak lanjut. Pamit undur diri. Boleh dicek dulu barang bawahnya, takutnya ada yang ketinggalan. Nanti kalau turun tolong hati-hati ya, yang turun dulunya kambing jangan kepala bisnis sangko soalnya. Nanti kalau sudah pergi jangan panggil saya mantan, panggilnya alumni, siapa tahu masih bisa reuni ya. Itu tuh sedikit pantun, kesepian tanpa kekasih, cukup setia, terima kasih. Kopi pahit jangan diminum, kami pamit, assalamualaikum.